Yo, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir memberikan semangatnya di dalam kolom komentar. Ya, semoga kesehatan selalu mengiringi langkah kalian semua. Sebelum memasuki part 26, alangkah baiknya Bang Du roasting pantun terlebih dahulu. Olahraga supaya badan tetap sehat, bersepeda bareng teman-teman semua. Kalau tubuh lelah, baiknya istirahat sambil rebahan nikmatin alur yang Mimin bawa. Yap, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana Bae Suzy cukup merasa bingung dengan adanya sebuah setelan celana yang harus ia kenakan. Kondai-kun, apa benar dia orangnya? Wah, tak kusangka sih, dia lumayan ganteng meski baru pertama melihatnya. Kemudian menurut Sang-hoon, Dae-gun ini menghilang begitu saja, sengaja hidup tak mencolok meskipun pernah menjadi seorang senior 3 tahun lamanya. Memang sih aku sempat penasaran, tapi dia juga pernah bekerja di minimarket waktu itu. Oi, tapi bagaimana dengan kali ini? Kenapa dia bersama pelajar dari SMA Daejeon? Kemudian menurut Daehan, ini semua sungguh misterius karena mereka semua merupakan anak-anak dari angkatan tahun pertama. Jadi menurut kalian anak itu legenda yang itu ya? Tapi bukankah cerita mengenai legenda itu terlalu dilebih-lebihkan? Mendengar pernyataan tersebut, Tak Sang-hoon segera menghentikannya. Ya, tak ingin menebak sesuatu yang berbahaya tentunya. Lalu, menurut para gadis, jika Dae-gun memang legenda tersebut, mungkinkah dirinya benar berusia 20 tahun seperti adanya penjelasan yang Sang-hoon katakan? Tapi mungkin saja sih dia sedang iseng. Hingga tak lama berselang, Tak Sang-hoon menghentikan pembahasan tersebut, merasa cukup bingung dengan seluruh analisis yang mereka ungkapkan. Ia memilih kembali ke Incheon dan menanyakan langsung kepada seseorang yang bernama Woo Jin. Sementara itu, di sisi lain, Pak Manajer kini tengah merasa terganggu dengan adanya beberapa keributan yang tercipta, dan ia pun menegaskan bila dirinya harus berhati-hati dengan adanya beberapa preman yang tengah mengacau di sekitar lokasi. Aku tak tahu sih masalahnya, tapi kulihat seseorang tampak kesulitan menghadapi mereka. Andai saja aku masih muda. Tak lama berselang, dirinya memilih berpamitan karena saat itu tugas menjaga toko telah tiba di penghujung waktunya. Ia cukup merasa kesal karena mendapat tugas tambahan berupa mencuci seragam. Di sisi lain, Ham Sun Jin tengah meronta. Bagaimana bisa seragam detektif edisi terbaras malah mereka ambil seenaknya? Sial, andai saja gerakan pamungkasku tadi sempat terpicu. Hingga di suatu titik, sebuah buku kecil berhasil mereka dapatkan, membuat mereka semua cukup merasa penasaran dengan adanya beberapa laporan yang tengah Sun Jin kerjakan. Kondai-gun. Oi, apa maksudnya ini? Lihatlah catatan lengkap ini. Mungkinkah? Belum juga selesai pernyataan tersebut ia ungkapkan, tiba-tiba saja seseorang hadir menghentikan mereka semua, merasa cukup terusik dengan beberapa keributan yang mereka ciptakan. Wah, bolehkah aku pinjam detektif itu sebentar kawan? Dan adapun orang tersebut bernama Eugene. Bukankah dia pekerja paruh waktu yang tadi? Kenapa dia malah kemari sih? Mendengar pernyataan tersebut, mereka menolak seketika dan mereka pun kembali mengingatkan supaya Eugene ini tak memilih mengganggu mengenai adanya beberapa pekerjaan yang mereka lakukan. Oi, buat anak anjing itu menurut, jadi beri dia pelajaran Yanma. Dan bam, yang mana saat itu sebuah pukulan cepat berakhir mendarat di tubuhnya, membuat orang tersebut berakhir pingsan terkulai lemas seketika. Mengamati pemandangan tersebut, mereka terkejut dibuatnya. Bagaimana bisa terdapat seseorang anak berandal lain yang kini malah mulai mengacau di bisnisnya. Hingga tak lama berselang, salah satu dari mereka kini mulai memilih maju, merasa sangat tertantang dengan seluruh perbuatan tak jelas yang Eugene lakukan. Wah, kau ini siapa sih?
dasar sial. Tapi saat itu sebuah pukulan keras lain tiba-tiba mendarat di bagian muka, membuat orang tersebut mulai mengamati adanya beberapa teknik gerakan yang Eugene gunakan. Hingga di suatu titik salah satu dari mereka kini mulai memberikan sebuah serangan, berusaha sebaik mungkin menjatuhkan Eugene secepatnya. Namun saat itu Eugene tampak lincah menghindar, merasa sangat penasaran dengan beberapa orang aneh yang kini mulai ia perhatikan. Bahkan ia pun terlihat menikmati adanya beberapa permainan yang mereka suguhkan. Sehingga saat itu dirinya berakhir terseret ke sebuah permasalahan yang tak pernah ia duga. Wah, bocah kurang ajar. Kurasa kau bukan bekerja paruh waktu sembarangan ya. Apa kau berlatih boxing? Kalau kau mau main, hadapi aku dulu lah. Sehingga saat itu Eugene mulai menaikkan intensitas pertarungan, memberikan sedikit tekanan dengan melesatkan beberapa pukulan cepat yang cukup mematikan. Ia membuat orang tersebut merasa kewalahan tentunya. Sehingga saat itu sebuah hook cepat berakhir merobohkan salah satu dari mereka, membuatnya harus kembali tersungkur, terkulai lemas, tak berdaya. Ya, sekali lagi mengejutkan mereka tentunya. Oi, kenapa kalian malah diam saja? Ajar pada jiningatan kecil itu. Dan akhirnya sebuah pertarungan keras tak lagi dapat terhindarkan. Ia mana saat itu Eugene mulai sikap menunjukkan aksinya, merobohkan mereka semua dengan beberapa gerak cepat yang cukup mematikan, membuat mereka semua benar-benar tak berdaya menghadapi adanya seseorang pekerja aneh yang tak pernah mereka duga. Bahkan saat itu dengan cukup cepat semua orang berhasil tumbang begitu saja, membuat dirinya ini berakhir menyerah juga, tak ingin melanjutkan adanya pertarungan tak jelas yang sama sekali tak menguntungkan. Oi, kalian ingin bertarung kan? Kenapa sekarang malah ingin berbicara? Lalu apa mau kalian sih? Kami ini dari anggota Union. Kalau kau bisa merobohkan mereka, kurasa ini ada yang aneh sepertinya. Lalu, bukankah kau juga penasaran kami dari afiliasi mana? Hoi, Union, afiliasi? Apa sih yang sedang mereka bicarakan? Cih, ternyata kalian anak-anak Union ya? Lah, mengecewakan. Lalu, kenapa kalian tak mengenalku? Mendengar pernyataan tersebut, mereka merasa bingung seketika. Ya, cukup sulit juga sih menganalisisnya. Hingga di suatu titik, salah satu dari mereka segera menegaskan, mungkinkah dirinya merupakan sosok twin like bersaudara dari basis SMA Naindong. Wah, tak kusangka sih, akhirnya ada yang tahu. Kalau kalian paham, Robin itu adalah kakakku. Ah, sial, pantas saja. Kenapa sekarang rambutmu jadi panjang, bikin kita salah paham? Tak lama berselang, seseorang segera memilih gencatan senjata, merasa cukup lelah dengan sebuah perselisihan yang tiada arah. Hingga di suatu titik seseorang kembali menegaskan bila twin like bersaudara memang sudah terkenal sejak kurun waktu 2 tahun silam. Sebenarnya sebagai anggota utama kelas 1 SMA Naindong, mereka berdua selalu dikenal dengan paras unik, selalu mengendarai motor berlampu kuning dengan beberapa atribut kembar yang selalu mereka kenakan. Dan mereka ini termasuk atlet boxing yang selalu saling menginginkan pengakuan kuat antara satu dan lainnya. Wah, sial. Jadi dia memang punya nama ya. Tak kusangka sih. Kukira dia cuma sekedar pamer barusan. Hei, apa kau tahu? Di antara kejadian-kejadian besar ada kejadian integrasi Incheon kan? Saat itu anak-anak kelas 2. Oi, sudahilah bicaramu. Yang pasti kalian semua sudah paham siapa aku kan? Sebenarnya SMA Naindong sendiri berafiliasi dengan pihak mereka, yaitu Incheon Union. Lalu karena mereka di pihak yang sama, maka penyerangan di dalam Union menjadi sebuah larangan yang harus ditegakkan. Jadi kau tahu apa artinya bukan? Kalau dilihat dari Naindong yang sekarang, kau itu harusnya bersyukur bisa menginjakkan kaki di dalam Union. Wah, tak kusangka sih, menarik juga omong kosongmu. Lalu kenapa kalau aku mengajar anak-anak Union? Toh aku sudah DO dari sekolah. Kemudian menurut Eugene, dengan adanya posisi tersebut secara alami, ia pun tak lagi anggota Union karena telah memilih kerja paruh waktu seperti apapun itu yang ia inginkan.
Jadi meskipun sekarang aku mengajar kalian, ini tak akan jadi masalah juga, bukan? Hoi, tapi itu kan hanya seumpama dan bukan berarti aku melakukannya. Karena sekarang aku hanya mau mengambil detektif kecil ini. Tapi ya saat itu salah satu dari mereka cukup merasa curiga dengan beberapa catatan kecil yang Hamsun Jin bawa. Ya karena tertera nama Daegun pastinya. Oi, jaga bicaramu. Kau tahu yang kumaksudkan. Ini terkait dengan Daegun, apalagi kau adalah junior langsung darinya. Oi, tutup mulut kalian. Apa yang malah kalian katakan, ha? Kenapa kalian malah melewati batas? Dasar sial. Sudahlah, aku tarik kembali kata-kataku. Sebaiknya ku ajar saja kalian semua sekarang. Sementara itu di tempat penginapan, Daegun kini tengah memeriksa kamarnya, merasa cukup senang dengan beberapa fasilitas yang disuguhkan. Memahami hal tersebut, mereka kini mulai bersepakat bila mengundi pembagian tempat tidur merupakan suatu hal wajib yang harus dilakukan. Tak lama berselang, Daegun sejenak masuk menggunakan toilet. Dan ia pun sejenak keluar, merasa cukup terkejut dengan kehadiran mereka yang mungkin telah bersiap. Kalian? Ya, kami bertukar dan mereka bilang tak keberatan, Daegun. Kalian benar-benar tanya kan? Hingga tak lama berselang, Pak Yuri berakhir masuk meramaikan suasana, membuat Kwon Daegun jelas merasa panik. Ya, takut terkena hukuman berat tentunya. Kau itu kenapa, Daegun? Tak masalah kok, yang penting kan tak ketahuan. Wah, apa kau segugup ini, Daegun? Tenanglah. Di sisi lain, Sushi tengah mengamati mereka semua, merasa sangat kesal dengan sebuah kesempatan yang mungkin terlewatkan. Apa-apaan sih yang mereka lakukan itu? Aku kan juga ingin main TOD juga. Oi, kalian ini berani sekali membicarakan kakak dengan begitu entengnya. Apa kalian benar-benar sudah bosan hidup, ha? Kemudian menurut Eugene, dirinya ini mengingatkan sekali lagi, jika mereka masih terus merendahkan Daegun, maka diajar sampai mati merupakan sebuah pilihan terbaik yang akan ia lakukan. Kak Daegun, tapi kau tak tahu tentangnya bukan? Aku cuma pura-pura, soalnya kau terlihat mencurigakan juga. Hingga tak lama berselang, dirinya bersedia berbagi informasi, mengajak Hamsun Jin pergi ke suatu lokasi supaya dapat lebih mudah memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan aneh yang mungkin Sun Jin inginkan. Tapi karena aku sendiri sudah lama tak bertemu, aku tak menjanjikan banyak informasi ya. Kalau begitu, sebenarnya Daegun itu umur berapa sih? Jadi kau benar dari daerah lain ya? Umur kau bilang? Sial, aneh sekali sih pertanyaanmu ini. Baiklah, ikuti aku, karena mulai sekarang kita akan mencoba kembali ke beberapa tahun lalu. Sebenarnya masa ini merupakan pergolakan Incheon 2 tahun silam. Saat itu Incheon sudah seperti negara yang terus berperang, bahkan hampir setiap hari. Ya, bukan karena negara api menyerang juga sih. Namun saat itu permasalahan tersebut dikatakan memasuki masa krisis nasional yang sangat sulit terlupakan. Dan adapun sekolah yang Eugene masuki saat itu ialah SMA Naendong. Sebenarnya Incheon memiliki tradisi lama dengan kerangka solid, yaitu tradisi samsak daerah, atau orang mengenalnya bila SMA Naendong merupakan target harian yang selalu mereka incar. Ya karena mereka semua tak begitu cukup kuat juga tentunya. Hingga di suatu titik seseorang muncul merubah segalanya. Seorang pria yang menunjukkan adanya jalan yang tak mungkin terlupakan, yaitu sebuah jalan yang mengarahkan mereka semua untuk berbalik arah memberikan sebuah perlawanan. Saat itu beberapa sekolah selalu menindas Naendong, bahkan terdapat 13 aliansi berusaha membangun kekuatan, sehingga semua anak dari tiap-tiap 7 daerah utama Incheon bersatu menghasilkan sebuah massa dengan beberapa skala yang sangatlah besar. Bahkan bila dia mati lagi, terdapat 24 sekolah besar lainnya memilih bergabung menyatukan kekuatan mereka hanya untuk sebuah integrasi Incheon berskala besar. Namun apa yang terjadi?
Semua itu hancur dalam 7 hari pertempuran, di mana momen tersebut terjadi pada era perang sekolah di seluruh Incheon, yang mana saat itu seseorang pria berhasil menyatukan kekuatan dalam kurun waktu yang relatif singkat. Dan adapun pria tersebut tak lain adalah Kwon Dae-gun. Oi, ingatlah, dia itu sekaligus kakakku. Dia orang yang sehebat itu, hampir seperti mitos atau legenda kedengarannya. Ya, kurasa, tapi untuk orang-orang yang tak mengenalnya, sudut pandang itu sih subjektif juga. Sebenarnya Yujin merupakan seorang junior dari Dae-gun. Dirinya ini terpaut satu angkatan, menjadi adik tersayang, murid kesayangan, maupun tangan kanan yang selalu Dae-gun andalkan. Hingga di suatu titik Dae-gun tiba-tiba menghilang, membuat Yujin berakhir memimpin hingga beberapa batas waktu yang telah ditentukan. Ya, karena saat ini dirinya berakhir memilih bekerja paruh waktu di sebuah minimarket. Dan adapun orang yang merupakan salah satu anggota Twin Like bersaudara sekaligus menjabat ketua dari kelas 3 di SMA Naendong bernama Yujin. Jadi motor kuning yang legendaris itu? Bukanlah, tapi ini juga cukup nyaman sih. Jadi ayolah, tunggu apa lagi? Naiklah, kita tak bisa terus mengobrol di sini, bukan? Sementara itu, di sisi lain, seseorang kini tengah kebingungan memilih sebuah setelan dari beberapa hotband yang telah ia bawa. Sebenarnya momen ini adalah momen yang selalu kita nanti, yang mana Bae Suzy cukup kesulitan dalam menentukan jenis warna yang akan ia gunakan. Ya, kalau saran Mimin sih gak ada yang dipilih, malah lebih jos tentunya. Tapi saat itu dirinya malah terlihat gelisah mencari sebuah cara bagaimana untuk dapat menyelinap masuk ke dalam kandang Dae-gun. Ya, akan coba menawarkan kandang lain mungkin. Karena adapun kamar tersebut terletak satu lantai di bawahnya. Tapi kalau konsep kamarnya seperti ini, sepertinya akan jauh lebih mudah sih dari yang kubayangkan. Sementara itu mereka semua masih terlihat sibuk memainkan mesin TOD, yang mana mesin tersebut akan memberikan sengatan listrik jika seseorang merasa gugup atas beberapa jawaban yang mereka berikan. Jadi kalau kebohongan samar-samar ini akan mudah teratasi kan? Ya, karena memang seperti itu sih alatnya. Kalau begitu, mari kita atur saja ke power maksimal. Dan akhirnya persiapan tersebut telah selesai mereka lakukan. Mulai menanyakan seseorang dengan beberapa pertanyaan yang mungkin mendebarkan. Di sisi lain, Yang Jinmu kini mulai teringat jika mereka berdua harus membuat Dae-gun menjadi semakin dekat. Ya, demi proses pengumpulan dana juga tentunya. Sepertinya cara ini bisa membuat mereka berduaan malam ini. Dan akhirnya Jinmu memilih ke ruang guru. Dan ia pun bergegas menyampaikan pesan bila telah terjadi sebuah pelanggaran di salah satu kamar. Lapor, murid dari kamar 302 bertukar kamar, Pak. Apa? Mereka minum alkohol juga? Dalam hati Yang Jinmo cukup merasa puas karena mereka akan segera bubar digantikan Bae Suzy yang akan segera beraksi. Di sisi lain, Ho Jung tengah memberikan sebuah jawaban bila dirinya masuk ke sekolah untuk sebuah kesempatan yang kedua kali. Ia tetap berakhir tersengat karena muka poros itu tak lagi dapat menipu mereka pastinya. Hei, Ho Jung, kenapa kau masih terus coba berbohong kepada kita sih? Kemudian menurut Ho Jung, sengatan itu benar-benar berbahaya meski dirinya telah mencoba bertahan sekuat tenaga. Ya, kau itu ngaca dulu lah kalau mau menipu kita. Ngomong-ngomong, kenapa kau berkeringat begitu banyak, Dae-gun? Apa jangan-jangan kau mulai gugup ya? Bikin gemes deh. Mendengar pernyataan tersebut, Bae Suzy merasa kesal dibuatnya karena saat itu dirinya telah berada di luar jendela. Ia berhasil menyelinap masuk tentunya. Sial, tak kusangka sih udara di luar itu benar-benar dingin. Mungkinkah aku seharusnya mengenakan jaket tadi?
Sebenarnya saat Susi mencari udara segar, tiba-tiba saja jiwa immortal Murim bergelora di tubuhnya, membuat kultivasi tersebut tiba-tiba aktif seketika. Ya layaknya Kunoichi, dirinya ini sukses berpindah tempat saat itu. Hei, apa itu mungkin? Tapi bukan itu juga sih masalahnya sekarang. Sementara itu, Daikun berakhir menerima giliran, membuat suasana tersebut tiba-tiba hening seketika. Hoi, Daikun, apa kau mau mewarisi teknik tatapanku? Hei, apa sih yang malah kau tanyakan? Dalam hati Jongmin jelas merasa sangat penasaran bila terdapat puluhan pertanyaan yang sebenarnya ingin ia lontarkan. Baiklah, mari kita mulai pertanyaan ringan dulu. Sebelum pindah, kau murid SMA Naendong kan? Iya. Cewek-cewek itu juga dari SMA Naendong kan? Lalu, kenapa memangnya? Maksudku, kalau kau senior di sana, mungkinkah aku bisa meminta nomor para juniormu? Oi, kenapa kau malah membahas itu sekarang? Memahami pernyataan tersebut, Jongmin kini mulai memancingnya kembali. Bagaimana bisa Daikun menjadi seorang senior bila mereka semua berada di tingkatan umur yang setara? Kalau itu berdasarkan tingkat kemampuan bertarung sih. Sebenarnya saat itu Kwon Dae-gun benar-benar merasa gugup, ingin segera mengakhiri semua. Adanya beberapa sesi pertanyaan yang mungkin berbahaya. Sudah, biar aku saja sekarang. Dae-gun, adakah seseorang yang bikin kamu tertarik? Hoi, bukankah itu tiba-tiba menyala? Tapi Dae-gun, pertanyaanku kan masih belum selesai juga. Mendapati posisi tersebut, Dae-gun kini semakin gugup, merasa sangat resah dengan seluruh pertanyaan yang mereka ajukan. Sementara itu, di sisi lain, mereka berdua tengah tiba di suatu tempat rahasia. Maka bila Ham Sun Jin masih ingin bertanya, beberapa jawaban akan coba Yujin sediakan juga. Baiklah, tapi pertama-tama aku ingin tanya, mengapa aku harus mendengarmu dalam posisi ini sih, dasar blank sky? Kemudian menurut Yujin, dirinya ini belum bisa mempercayai Ham Sun Jin sepenuhnya. Tapi karena markas miliknya dirasa aman, beberapa ikatan sudahlah cukup membuatnya tenang. Karena kau sudah siap mendengarnya, jadi sekarang akan kuceritakan saat aku memasuki SMA Naendong. Hoi, aku kesini untuk informasi Daikun, dan berhentilah kau melakukan flashback seenaknya. Episode pertama SMA Naendong, tepatnya di wilayah Donggu. Sebenarnya SMA Naendong berlokasi di bagian terdalam wilayah Incheon, di mana hari itu mereka berdua masuk ke dalam SMA, dan mereka pun sangat terlihat percaya diri dengan adanya kombinasi epik di antara keduanya, yaitu Twin Like, Robin, and Eugene. Wah, ramai sekali sambutan tahun ini. Tapi di mana upacara sambutannya? Sepertinya tangga hierarki sudah mulai didaki rupanya. Oi, tapi apa gunanya jadi bos di sini? Lagi pula, ini kan SMA terlemah, bukan? Sebenarnya mereka berdua telah berhasil mengukir nama semenjak duduk di bangku SMP. Ya, saat itu mereka berdua terkenal dengan istilah lainnya, yaitu si kembar Dong Incheon. Sehingga kehadiran tersebut jelas menarik perhatian mereka, membuat mereka berdua harus turut terseret ke dalam sebuah arus hierarki yang telah tercipta. Ya, berakhir ikut perang habis-habisan tentunya. Kemudian karena suara tersebut terdengar cukup gaduh, beberapa senior kini mulai mengamati sekaligus menanti mereka, karena pada jadinya dan mana yang akan berhasil menduduki posisi puncak di kelas rantai terendah di SMA Naendong. Wah, bos kelas 1 tahun ini. Jadi kalian berdua ternyata. Lihatlah mata mereka, garang juga sepertinya. Hingga tak lama berselang, beberapa senior kini mulai masuk memberikan sebuah sambutan. Dan adapun orang tersebut merupakan seorang bos dari kelas 3 bernama Daeman Im dari SMA Naendong. Wah, karena sebentar lagi ada reorganisasi hierarki regional Incheon, kalian tak perlu khawatir, karena aku, Daeman Im, akan menorehkan hasil yang jauh berbeda. Dan
Bams! Yang mana saat itu dirinya berakhir kalah telak, membuat SMA Naendong terjatuh kembali di bawah kendali mereka. Sehingga saat itu SMA Naendong harus mempertahankan gelar SMA terlemah di wilayah Incheon. Oi, ayolah, kenapa part pertama tanpa ada perkenalan karakter utama? Sial, mau itu daleman Im atau daleman siapapun itu, aku jelas tak tertarik dengan itu semua. Oi, jadi kau sudah tak mau dengar kisah Kak Daegun? Tak masalah sih. Tapi baiklah, memasuki episode kedua, murid pindahan. Sial. Sebenarnya saat itu terdapat seorang siswa pindahan di angkatan tahun kedua. Namun karena dirinya berasal dari wilayah Seoul, mereka pun cukup memperhitungkan. Hingga di suatu titik orang yang mereka bicarakan tiba-tiba muncul di belakang mereka. Ia sontak membuat Eugene merasa terkejut tentunya. Oi, sial, bikin kaget saja kau ini. Kenapa kau kemari? Bos di sekolah ini, di mana dia? Wah, apa-apaan kau ini? Dilihat dari wajah asingmu, kau pasti murid pindahan itu kan? Tapi setelah pindah, kenapa kau tak bergaul dengan teman sekelasmu, ha? Oi, ku beritahu ya, semuanya itu ada hierarki dan urutannya. Apa kau tak paham? Aku murid kelas 1 Eugene. Sial, mau kau kelas 2 atau apalah itu? Mari kita selesaikan semuanya sekarang. Lalu, mari kita lanjutkan episode berikutnya. Oi, kenapa tiba-tiba ganti episode? Mana lanjutannya? Sebenarnya aku tak ingat apa-apa setelah mengatakan itu sih. Oi, jadi kau dibuat pingsan. Lalu, bagaimana dengan Robin? Benar juga katamu. Memahami hal tersebut, Robin terkejut seketika hingga di suatu titik dirinya mulai memilih serius menghadapi anak tersebut. Ia mengerahkan seluruh kemampuan maupun seluruh kekuatan maksimal tentunya. Oi, tapi tunggu, lalu kenapa sekarang kau malah menghentikan flashbackmu lagi? Iya, seperti yang kau tahu, dia juga tak mengingatnya sih. Lalu kenapa kau masih tetap menceritakannya? Dasar brengskai. Dan akhirnya time skip merupakan sebuah alur yang malah ia ceritakan. Merasa sangat tertarik dengan pertemuan pertama yang tak pernah mereka duga. Ia bertemu dengan Kak Kwon Dae-gun pastinya. Sebenarnya saat itu Eugene cukup merasa penasaran hingga mendapati sebuah alasan aneh yang Dae-gun gunakan bila keinginan bertemu dengan seorang bos di sekolah hanya untuk mengungkapkan sebuah permintaan, yaitu aku ingin hidup damai. Mendengar pernyataan tersebut, Daeman Im merasa bingung menanggapinya. Mungkinkah Dae-gun tengah melakukan prank khusus kepada mereka semua? Oi, lihatlah, speknya sih lumayan. Tapi kenapa kau seakan menyerupai film 10 tahun lalu, ha? Oi, murid pindahan, ini jelas bukan susuran. Apa maksudmu kata damai, ha? Apa Incheon itu hanya terlihat lelucon bagimu? Dan akhirnya tak lama dari situ mereka semua berakhir time skip juga. Ya, dengan begitu adanya proyek hidup damai ala Dae-gun kini telah dimulai pastinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, keinginan tersebut tak sesuai dengan harapannya. Karena bagaimana bisa Dae-gun malah memilih SMA Naendong, SMA terlemah di wilayah Incheon? Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Mungkinkah time skip juga? Dan bams, di sisi lain alat tersebut kini malah berakhir rusak, membuat mereka semua jelas merasa bingung. Bagaimana bisa sebuah mesin TOD varian terbaru malah berakhir hancur di tangan Dae-gun? Maaf, karena aku sedikit kesetrum, jadi aku tak sengaja refleks merusaknya. Mengamati hal tersebut, mereka kini mulai memahami jika Dae-gun tersengat sesuatu, mungkin akan memporak-porandakan semuanya. Jadi ada sesuatu rahasia yang ingin tetap ia simpan ya. Tak lama berselang, Pak Guru datang sesuai harapan Jinmu, membuat mereka semua kembali ke kamar masing-masing karena bagaimana bisa mereka melanggar sebuah aturan yang telah ditetapkan. Akhirnya tenang juga. Kurasa aku harus sedikit mendinginkan pikiranku sekarang.
Tak lama berselang, pintu balkon berakhir Daegun buka, merasa sangat segar dengan hembusan udara dingin yang tiba-tiba menerpa. Hingga di suatu titik dirinya kini mulai terkejut bagaimana bisa terdapat Bae Suzy telah menanti tepat di hadapan Daegun. Ya sembari menggigil kedinginan gitu pastinya. "Oi, kenapa kau di sini?" "Hei, Kwon Daegun, sepertinya aku benar-benar kedinginan sekarang." Yang mana semua itu membuat Bae Suzy tak lagi mampu bergerak, terasa begitu kaku akibat udara dingin yang terus menerpa. Ya semacam butuh kehangatan gitu tentunya. Hingga tak lama berselang, Daegun sedikit memastikan mengenai kondisi aneh yang mungkin Suzy rasakan. "Oi, masuk saja. Apa kau bisa bergerak?" "Hei, apa kau tak melihatnya? Tubuhku saja sampai menggigil sekarang. Jadi tolong aku lah." Memahami hal tersebut, Daegun bergegas menggendong Suzy, merasa cukup canggung dengan seluruh permintaan aneh yang ia ajukan. Ia berakhir masuk ke kandang macan tentunya. Dalam hati, Bae Suzy benar-benar merasa bingung karena saat itu kulit tersebut berakhir disentuh oleh seseorang yang Suzy suka. Ya benar-benar terasa hangat, bikin kalian semua senyum-senyum sendiri pastinya. Sial, aku benar-benar seakan meleleh sekarang. Dan akhirnya sebuah selimut berakhir menghangatkan Bae Suzy, membuat dirinya ini cukup merasa hangat tak seperti sebelumnya. "Oi, bagaimana bisa kau berakhir di sana?" "Ya, saat aku mencari udara, aku terbawa angin masuk kemari." Kenapa kau malah menanyakan itu sih?" Jika tubuhmu sudah mulai hangat, segera kembalilah ke kamarmu. Akan berbahaya kalau kita di sini berduaan." Kenapa berbahaya? Ini terdengar seolah kau mau melakukan sesuatu bukan? Dan menurutku..." Belum juga selesai pernyataan tersebut ia ungkapkan, tiba-tiba saja seseorang masuk tanpa mengetuk pintu. Ya jelas membuat mereka berdua terkejut pastinya. Wah, apa yang terjadi di sini? Kudengar anak-anak minum alkohol juga bukan? Jadi katakan, di mana kau menyembunyikannya? Alkohol, apa maksud Anda? Ya, karena kalian bertukar kamar untuk melakukan pesta, bukan? Mendengar pernyataan tersebut, Daegun kembali menepisnya. Dan ia pun berusaha untuk tetap tenang. Tapi aku merasa mendengar suara tadi. Apa kau benar-benar sendirian? Iya, seperti yang Bapak lihat. Tak lama berselang, beberapa tempat segera Pak Guru periksa, berharap menemukan barang bukti seperti adanya praduga yang ia miliki. Dan ia pun semakin merasa penasaran di sebelah mana alkohol tersebut sebenarnya disembunyikan. Di sisi lain, Bae Suzy masih terus menungging, membuat suasana tersebut jelas terasa semakin panas, tak seperti apapun itu sebelumnya. Sial, kenapa di dalam sini rasanya sesak sih? Mana jantungku berdegup cukup kencang lagi. Oi, percuma kau sembunyikan. Kenapa tak kau tunjukkan saja? Tapi ngomong-ngomong, ada apa denganmu ini? Kenapa ada yang menonjol di dalam? Terlebih, kenapa kau menjawab guru sembari duduk, ha? Dan dari bentuk selimut itu, jangan-jangan kau... Sial, mungkinkah kau bicara sambil menyilangkan kakimu, ha? Saya minta maaf Pak, soalnya saya selalu nyaman dengan posisi seperti ini. Dalam hati Pak Guru kini mulai teringat kembali dengan sikap angkuh Kwon Daegun akibat beberapa insiden sebelumnya, sehingga semua itu jelas akan memprovokasi dengan adanya dekengan kuat yang Daegun miliki. Ya semakin membuat Pak Guru maupun Mimin salah paham tentunya. Hingga di suatu titik Daegun hampir tak mampu lagi menahan rasa gelisah. Begitu pula Bae Suzy yang malah semakin bergerak-gerak akibat suasana panas yang terus menyelimuti. Sehingga semua itu membuat Bae Suzy susah bernafas, semakin merasa pusing dan tak lagi mampu menahan. Dan akhirnya celana tersebut segera Suzy buka, diajar dengan begitu saja. Woi Min, yang benar. Anjay. Maksud Mimin,
Dan akhirnya Susil tak kuat menahan panas, berakhir memilih keluar tanpa mempedulikan apapun di sekitar. Ya sembari bergoyang-goyang gitu pastinya. Sehingga semua itu jelas mengejutkan Daegun karena Bae Suzy malah memilih keluar di segenap waktu yang tak direncanakan. Kemana perginya Pak Guru? Mungkinkah kau berbohong untuk beberapa waktu lalu? Sial, kalau dia telah cabut beberapa detik saja, kita pasti sudah kena masalah. Yang mana saat itu posisi tersebut jelas akan membuat Pak Guru salah menduga, membuat siapapun orang tak berpikir jernih menatapnya. Lalu bisakah sekarang kau? Tunggu, saking sesaknya aku jadi pusing sekarang. Dan diamlah, sekarang aku jadi lemas dan tak bisa bergerak. Tak lama berselang, Daegun mengingatkan sekali lagi supaya Bae Suzy segera pergi demi keamanan yang ia maksudkan. Tapi saat itu Bae Suzy malah memilih main TOD dengan adanya sengatan lain yang mungkin ia maksudkan. Jadi sekarang ini masih giliranmu kan? Tapi ditolak pun aku tetap akan tanya sih, karena begitulah aku orangnya. Sebaiknya kita cari tempat lain dulu. Namun belum juga selesai pernyataan tersebut, Daegun ungkapkan kini Suzy tak ingin menyia-nyiakan adanya kesempatan, bergegas melesat maju dengan segenap kekuatan yang tersisa. Dan ia pun mulai mendesak Daegun dengan beberapa pertanyaan penting yang terus ia simpan. Hei, kalau kupikir-pikir selama ini apa sih arti diriku di matamu? Maksudmu? Sudahlah, jawab saja. Apa kau tak merasakan apa-apa meski kita sedekat ini? Dan kau jelas laki-laki normal, bukan? Mendengar pernyataan tersebut, Daegun sejenak terdiam. Dan Suzy pun semakin merasa penasaran kenapa saat ini Daegun malah memilih diam, membuat seluruh situasi tersebut menjadi semakin tak karuan. Hingga di suatu titik jarak bibir mereka berdua kian mulai mendekat, membuat Bae Suzy semakin terbawa alur karena degup jantung yang ia rasa semakin terpicu dan terus berdebar. Lalu mungkinkah sekarang aku akan? Dan akhirnya kesempatan tersebut berakhir Suzy lewatkan, karena saat itu Bae Suzy berakhir merengkuh Daegun, tetap tak mampu memaksakan diri hingga titik darah penghabisan. Suzy, sebaiknya... Hei, diamlah, ada sesuatu yang ingin kuperiksa sekarang. Dan akhirnya Bae Suzy memilih dia memeriksa sesuatu, dan ia pun ingin memastikan sendiri mungkinkah Daegun akan berakhir bangun dengan situasi aneh yang sedang terjadi. Ya, bagaimana bisa bangun bos, orang dia aja duduk. Jangan salah, kita orang jelas bisa duduk sambil berdiri. Sementara itu, di sisi lain Ham Sun Jin masih merasa bingung dengan adanya sebuah kedamaian yang Daegun maksudkan. Ya, kakak memang suka tempat seperti Incheon, tempat yang selalu membuat jantung para pria berdegup kencang. Memasuki episode 3, jangan pancing dia. Sebenarnya ingin hidup tenang merupakan sebuah tujuan yang Daegun simpan. Tapi begitu Daegun dipindahkan ke sekolah Naendong, beberapa ketua geng berakhir tumbang tanpa tersisa. Hingga di suatu titik mereka pun memilih bermain peran bila rahasia keberadaan Daegun tetap tak boleh diungkapkan. Sehingga saat itu Daegun berhasil menjalankan kehidupan damai sebelum episode SMK Dong Incheon memilih merangsek masuk mengusik mereka semua. Dan adapun pemimpin SMK Dong Incheon saat itu bernama Jeon Ji-ho. Sebenarnya maksud kedatangan Ji-ho kali ini adalah penyatuan seluruh Incheon, yang mana itu berarti beberapa sekolah yang berafiliasi diharuskan untuk mengikuti seluruh perintah yang ia beri. Saat itu SMA Naendong satu-satunya sekolah yang telah ditundukkan, maka secara otomatis mereka berafiliasi dengan seluruh adanya partisipasi perang yang akan digelar. Meski pengajuan mereka berbentuk penawaran, namun
Namun di balik itu semua, perintah mutlak merupakan satu-satunya pilihan yang mereka miliki, di mana itu semua seakan memaksa mereka untuk melompat ke sebuah jurang neraka atau dikorbankan sebagai perisai garda terdepan untuk SMK Dong Incheon. Namun karena saat itu Daeman memilih menolak, maka dengan sekejap permasalahan tersebut berubah menjadi pembantaian searah yang tak dapat terhentikan. Jadi kau mau berpura-pura tak serakah ya? Baiklah, kalau begitu keluarkan dia dari sekolah. Dan akhirnya sebuah eksekusi yang berakhir mereka lakukan dengan menjatuhkan pemimpin Nine Dong yang telah menolak seluruh perintah gila ataupun perintah bunuh diri yang mereka berikan. Bahkan tak berhenti sampai di situ, yang mana kaki Daeman harus berakhir patah di bawah siksaan mereka, membuat dirinya ini berakhir pingsan karena lebih memilih melindungi teman daripada menurut sebagai anjing di sebuah perbudakan. Dia lebih baik keluar daripada di sini menjadi pecundang. Lalu adakah yang mau maju berikutnya? Oi, mungkinkah sesaat berikutnya Daegun turun tangan? Tidak sih, seperti yang kukatakan, dia sedang sibuk menjalani kehidupan damai yang ia targetkan. Tapi bagaimana dengan kisah ini? Bagaimana bisa karakter utama tetap tak muncul dan hanya diam saja? Lalu bagaimana sekarang? Kenapa dia bisa tetap diam meski kita di posisi mendebarkan? Yang mana saat itu jantung Bae Suzy benar-benar berakhir berdegup kencang, merasa sangat gugup dengan seluruh intensitas aneh yang ia lakukan. Bahkan saat itu dirinya benar-benar semakin merasa penasaran. Bagaimana bisa Daegun tetap tak memberikan sebuah reaksi atas seluruh tekanan yang coba ia beri? Tapi jika cara ini tetap gagal, Suzy, hei, diamlah. Hingga di suatu titik rasa penasaran tersebut berakhir memuncak melebihi ambang batas, memaksa Bae Suzy bergegas mengambil sebuah jawaban bila dengan mencium Daegun merupakan satu-satunya opsi terakhir yang ia miliki. Dan akhirnya dirinya bergegas memilih maju. Ia tetap terus berjuang hingga titik darah penghabisan pastinya. Dan sampai di sini dulu guys alur cerita The Bully in Charge di part 26. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.